Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya namo kebajikan. Oke teman-teman semuanya, di sini saya bersama Mas Agan ya. Di sini mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu lah. Namanya, asalnya dari mana itu mungkin bisa Mas Agan. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Wideli Salvito Vaksime Gantara. NIM saya 251218622. Asal saya dari Yogyakarta. Oke, mungkin kita ini ya. Kita di sini akan mewawancarai Mas Agan ya tentang satu semester ini. Apa sih yang Mas Agan dapatkan ya selama di pengantar kuliah ilmu hukum ya, pengantar ilmu hukum ini dari dosen kita ya, dosen Dr. Roni Sulisyanto Huka ya. Mungkin apa sih ya yang Mas Agan dapatkan selama ini di mata kuliahnya Pak Roni ini, ilmu pengantar ilmu hukum ini? Apa yang Mas Agan dapatkan? Ya, sebelumnya kenapa saya memilih jurusan hukum? Itu karena ingin memahami secara mendalam bagaimana aturan hukum bekerja dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu ada nggak sih cita-cita basic atau apa itu menjadi wawancara, atau mungkin pengen tahu doang gitu tentang hukum? Kalau sejauh ini mungkin yang saya pengen itu jadi advokat ya. Advokat, oke. Berarti habis lulus mau daftar advokat itu ya? Iya, semoga. Ya, amin. Nah, terus menurut Mas Agan ya, pengertian perundang-undangan di Indonesia itu seperti apa ya selama yang menurut pendapat Mas Agan itu? Kalau menurut pendapat saya, perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat umum. Oke, bersifat mengikat umum ya. Dan menurut Mas Agan ya, undang-undang yang bersifat sentralisasi itu menurut pandangan Mas Agan itu seperti apa mengenai undang-undang yang tersentralisasi tersebut? Kalau undang-undang bersifat sentralisasi itu mungkin kewenangan pembentukan hukum dan perizinan lebih banyak dipegang oleh pemerintah pusat. Dan oke, kita membahas mungkin konteks yang lain ya. Menurut Mas Agan ya, norma hukum di Indonesia itu ada berapa sih? Dan itu seperti apa Mas Agan? Norma-norma itu? Kalau norma dalam hukum itu ada 4 ya. 4. Yang pertama itu dibuat negara. Terus yang kedua ada sanksi tegas. Itu contohnya pidana dan denda. Terus ada norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Contohnya rasa bersalah. Terus yang ketiga ada norma kesopanan berlaku di lingkungan sosial. Contohnya seperti sopan santun. Yang terakhir ada norma agama bersumber dari ajaran agama. Sanksinya bersifat spiritual. Tapi menurut Mas Agan ya, tujuan hukum itu seperti apa menurut pandangan Mas Agan? Tujuan hukum menurut saya ada 3. Yang pertama itu kepastian hukum, isinya aturan jelas dan tidak berubah-ubah. Lalu yang kedua ada keadilan, memberi hak sesuai porsinya. Terus yang ketiga ada berguna bagi masyarakat luas. Idealnya hukum menyeimbangkan ketiganya. Dan menurut Mas Agan ya, itu kan banyak nih problem di negara kita yang kemarin demonstrasi dan sebagainya. Terus menurut Mas Agan ya, mengenai sistem hukum di negara kita itu, sistem hukumnya itu seperti apa menurut pandangan Mas Agan? Untuk sistem hukum di Indonesia itu menganut sistem hukum campuran, yaitu civil law. Apa itu civil law? Civil law. Dan menurut Mas Agan itu sistem hukum di Indonesia itu seperti apa Mas Agan? Mengenai hukum-hukum yang sekarang beredar itu, menurut pandangan Mas Agan itu seperti apa? Kalau menurut pandangan saya, sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran.
seperti Civil Law yang isinya itu ada hukum adat, hukum agama, dasar konstitusional, pasal 362 KUHP. Terus contohnya seperti apa Mas? Itu contohnya seperti pidana pencurian. Dan hukum yang ada di Indonesia itu hidup, hukum yang hidup di dalam masyarakat itu hukum yang seperti apa maksudnya? Kalau hukum yang hidup di masyarakat itu sumber hukum tidak hanya undang-undang, tapi juga yang pertama ada susila, kemudian ada lingkungan, dan yang terakhir ada kebiasaan. Artinya hukum tumbuh dari praktik sosial yang terus dilakukan dan diakui masyarakat. Oke. Hukum yang ada di masyarakat. Nah, terus mengenai ya, kita membahas mengenai asas prodeo. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya mengenai asas prodeo. Itu menurut pandangan Mas Ageng, itu asas prodeo itu seperti apa Mas? Untuk asas prodeo itu seperti bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Gitu. Terus tujuannya akses keadilan merata, terus tidak ada diskriminasi hukum. Oke, berarti semuanya itu rata ya Mas Ageng? Rata. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan, mungkin kita lebih ke slow ya, pertanyaan terakhir ya. Mungkin menurut Mas Ageng ya, impact apa yang mungkin Mas Ageng dapatkan selama 1 semester ini di mata kuliah pengantar ilmu hukum yang Pak Roni ajarkan ke Mas Ageng? Itu apa sih kesan-kesan yang Mas Ageng dapatkan? Apakah cara berpikir kritis kah? Terus seperti apa? Pak Roni seperti apa gitu? Kalau yang saya dapatkan itu ya itu tadi berpikir kritis. Terus kalau untuk Pak Roni itu penyampaiannya itu jelas. Berarti mudah dimengerti lah ya. Mudah dimengerti. Oke. Mungkin sekian ya dari kami ya. Mungkin terima kasih banyak Mas Ageng. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mungkin banyak sekali kesalahan yang mungkin kita buat di video ini. Mungkin ini menjadi pembelajaran kami ya. Mungkin seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.